atasan dalam berjalan maupun berbicara. Alhamdulillah, meski ada kesulitan, kami akhirnya bisa melakukan komunikasi dengan beliau tadi malam, dan setelah mendengarkan penjelasan beliau tersebut, serta membaca pengalaman empirik pada 5 tahun terakhir ini, kami melakukan penelaahan secara cermat. Apakah dugaan kasus Pak Lukas ini murni soal hukum atau ada pula muatan politiknya? Mengapa kami bersikap seperti ini? Karena Partai Demokrat memiliki pengalaman berkaitan dengan Pak Lukas NMB. Pada tahun 2017, Partai Demokrat pernah memberikan pembelaan kepada Bapak Lukas NMB ketika ada intervensi dari elemen negara untuk memaksakan salah seorang bakal calon wakil gubernur sebagai wakilnya Pak Lukas dalam pilkada tahun 2018 yang lalu. Soal penentuan calon gubernur dan calon wakil gubernur Papua dalam pilkada Papua tentu sepenuhnya merupakan kewenangan Partai Demokrat. Apalagi waktu itu Partai Demokrat bisa mengusung sendiri calon-calonnya. Ketika itu, Pak Lukas diancam untuk dikasuskan secara hukum apabila permintaan pihak elemen negara tersebut tidak dipenuhi. Alhamdulillah, atas kerja keras Partai Demokrat, intervensi yang tidak semestinya itu tidak terjadi. Kemudian pada tahun 2021, ketika Wakil Gubernur Papua, Bapak Clementinal meninggal dunia, upaya untuk memaksakan calon wakil gubernur yang dikehendaki oleh pihak yang tidak berwenang hidup kembali. Saat itu pun Partai Demokrat kembali melakukan pembelaan secara politik terhadap Pak Lukas. Kami berpandangan intervensi dan pemaksaan semacam ini tidak baik untuk kehidupan demokrasi kita. Pada tanggal 12 Agustus 2022, Pak Lukas dituduh telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Unsur terpenting pada pasal tersebut adalah adanya unsur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang serta adanya unsur kerugian negara. Tetapi pada tanggal 5 September 2022, tanpa pemeriksaan sebelumnya, Pak Lukas langsung ditetapkan sebagai tersangka. Beliau dijerat dengan pasal baru, yakni pasal 11 atau 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang delik gratifikasi. Rekan-rekan sekalian, setelah mempelajari kasus hukum yang menimpa Pak Lukas itu, dan setelah berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai, maka saya akan menyampaikan pandangan dan sikap Demokrat sebagai berikut. Pertama, Partai Demokrat memegang teguh komitmen untuk mendukung setiap upaya penegakan hukum di negeri ini, termasuk upaya pemberantasan korupsi. Kedua, untuk itu, Partai Demokrat menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan. Kami hanya bermohon agar hukum ditegakkan secara adil. Jangan ada politisasi dalam prosesnya. Juga mari kita hindari trial by the press. Ketiga, kami juga mendukung upaya hukum Pak Lukas untuk mencari keadilannya. Selama proses itu berjalan, mengingat Pak Lukas berhalangan untuk melaksanakan tugasnya atau non-aktif, maka kami menunjuk Saudara Willem Wandik sebagai pelaksana tugas Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua. Hal ini sesuai dengan anggaran dasar Partai Demokrat pasal 42 ayat 5. Keempat, Saudara Willem Wandik adalah salah satu wakil ketua umum Partai Demokrat
yang juga menjabat sebagai anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat. Dengan kapasitas dan integritas yang dimiliki, saya berharap Saudara Willem Wandik dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kelima, Partai Demokrat sangat menghormati dan memegang teguh the rule of law, termasuk mentaati azas praduga tak bersalah. Untuk itu, apabila di kemudian hari Bapak Lukas NMB tidak terbukti bersalah, yang bersangkutan dapat diangkat kembali pada jabatannya. Ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Partai Demokrat pasal 42 ayat 6. Tetapi jika terbukti bersalah sesuai dengan fakta integritas yang telah ditandatangani, maka kami akan mengangkat ketua definitif melalui mekanisme musyawarah daerah luar biasa. Keenam, Partai Demokrat tidak akan pernah melakukan intervensi terhadap proses hukum dalam bentuk apapun. Meski demikian, sebagaimana yang menjadi ketentuan dalam organisasi, Partai Demokrat tetap akan menyiapkan tim bantuan hukum jika dibutuhkan. Hal ini berlaku sama untuk seluruh kader Partai Demokrat yang terkena kasus hukum. Ketujuh, kepada seluruh kader Partai Demokrat di Provinsi Papua, saya minta tetap tenang dan mari kita hormati proses hukum yang sedang berjalan. Sama-sama kita jaga situasi kondusif di tanah Papua yang kita cintai. Demikian pandangan dan sikap Partai Demokrat menyangkut kasus hukum yang menimpa Bapak Lukas NMB. Atas kehadiran dan perhatian rekan-rekan sekalian, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Baik pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Baru saja kita menyimak konferensi pers yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait pandangan dan sikap Partai Demokrat terhadap kasus yang menimpa Lukas NMB. Dalam konferensi persnya, AHY menjelaskan bahwa perwakilan dari Partai Demokrat tadi malam telah berkomunikasi dengan Lukas NMB. Dan AHY juga menjelaskan dalam konferensi persnya, Demokrat kerap melakukan pembelaan terhadap Lukas NMB karena adanya intervensi politik dari elemen negara. Contohnya pada tahun 2017, Demokrat pernah melakukan pembelaan kepada Lukas NMB karena ada intervensi dari elemen negara. Dan kita akan mendengarkan kembali konferensi pers yang akan dilakukan oleh Partai Demokrat berikut ini. Pemirsa, ada sejumlah poin yang disampaikan oleh AHY dalam konferensi persnya. Yang pertama adalah Partai Demokrat mendukung penuh pemberantasan korupsi dan Partai Demokrat juga menghormati proses hukum yang berjalan dan diharapkan hukum ditegakkan secara adil dan jangan ada politisasi dalam prosesnya. Partai Demokrat juga menunjuk Willem Wandik menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Papua karena saat ini Lukas NMB tengah menghadapi proses hukum dan jika Lukas NMB tidak terbukti bersalah bisa kembali ke jabatannya menurut ADART dari Partai Demokrat. Namun jika Lukas NMB terbukti bersalah akan ada pemilihan musyawarah daerah luar biasa yang akan menunjuk
Ketua DPD Partai Demokrat Papua yang baru. Yang jelas, Partai Demokrat tidak akan melakukan intervensi hukum, dan AHY dalam konferensi persnya juga menjelaskan kepada anggota Partai Demokrat Papua untuk tetap tenang dan menciptakan situasi yang kondusif. Pertama, jalannya konferensi pers yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait dengan sikap dan pandangan Partai Demokrat terhadap kasus yang menimpa Lukas NMB. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, perwakilan dari Partai Demokrat telah menemui Lukas NMB tadi malam, dan kita ketahui bersama Komnas HAM juga sudah bertemu dengan Gubernur Papua Lukas NMB didampingi oleh tim kuasa hukum dan dokter pribadinya di kediaman Lukas NMB di kota Jayapura. Kami juga masih menantikan laporan dari rekan kami yang ada di lapangan terkait dengan konferensi pers yang baru saja dilakukan oleh Partai Demokrat. Dan kita akan melihat bersama komentar atau pernyataan dari Komnas HAM berikut ini. Ya, dia menyampaikan bahwa dia berkomitmen dalam proses hukum, tapi juga meminta perhatian mengenai kondisi kesehatannya. Kami katakan bahwa kami akan membantu untuk menyampaikan aspirasi beliau, keluarga besar yang tadi juga di depan rumah itu kami temui, ya, kepada para penegak hukum, para pihak di Jakarta. Tapi sekali lagi tugas Komnas memang hanya menyampaikan aspirasi itu. Terkait dengan proses hukumnya, kami sama sekali tidak akan mencampuri, karena itu sepenuhnya menjadi wewenang KPK. Dalam konferensi pers kami di Jakarta ketika menerima Dewan Perwakilan Rakyat Papua juga sudah kami sampaikan sikap tegas kami soal hukum menjadi ranah sepenuhnya dari KPK. Yang bisa mungkin kami bantu adalah mencari jalan keluar soal masalah kesehatan. Itu saja. Baik pemirsa, saya akan kembali menyampaikan sejumlah poin yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait dengan sikap dan pandangan Partai Demokrat terhadap kasus yang menimpa Lukas NMB. Dan kita akan langsung bergabung dengan Marcelina Tumundo. Marcel, bisa Anda jelaskan seperti apa jalannya konferensi pers yang baru saja digelar oleh Partai Demokrat?
Reza, baru saja tadi disampaikan pernyataan pers dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait dengan kasus hukum yang menyeret salah satu kader dari Partai Demokrat yang juga merupakan Gubernur Papua, Lukas NMB. Diketahui Lukas NMB juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat di Provinsi Papua, sehingga tadi pernyataan pers dari AHY menyebutkan bahwa sebelum Partai Demokrat menentukan sikap yang tadi disampaikan, sudah ada langkah komunikasi dan klarifikasi antara Partai Demokrat dengan Lukas NMB. AHY juga tadi menyampaikan bahwa ketika pertama kali ditetapkan sebagai tersangka Lukas NMB oleh KPK, ada sejumlah upaya menghubungi Lukas NMB dari pihak Partai Demokrat, tetapi memang kesulitan untuk bisa mendapatkan penjelasan dari Lukas NMB karena situasi kesehatan dari Lukas NMB yang menurut AHY tadi dalam situasi yang kurang prima. Bahkan tadi disampaikan oleh AHY bahwa dalam 4 tahun terakhir Partai Demokrat melihat situasi kesehatan dari Lukas NMB juga beberapa kali mengalami serangan stroke. Tapi kemudian berhasil mendapatkan klarifikasi dan juga penjelasan terkait dengan bagaimana sebetulnya konstruksi ataupun kronologi yang dirasakan oleh Lukas NMB sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ada beberapa catatan yang tadi disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait dengan sikap dari Partai Demokrat. Yang pertama tadi AHY menyebut bahwa secara komitmen Partai Demokrat mendukung adanya upaya penegakan hukum dan proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Kemudian juga Partai Demokrat menonaktifkan sementara Lukas NMB dari jabatannya sebagai Ketua DPD Provinsi Papua dan juga menggantikannya dengan kader Partai Demokrat lainnya untuk sementara, yakni Willem Wandik yang juga merupakan anggota Komisi 5 DPR RI. Dan untuk seterusnya Partai Demokrat menyampaikan menghormati adanya asas praduga tak bersalah, sehingga apabila kemudian nanti ada kelanjutan dari kasus ini akan melihat status hukum dari Lukas NMB dan juga berbagai upaya pembuktian yang akan dilakukan oleh KPK terkait dengan adanya dugaan gratifikasi ataupun dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh Lukas NMB. Reza. Baik, Marcelina Tumundo, terima kasih atas laporan Anda dari lokasi konferensi pers Partai Demokrat. Pemirsa, demikianlah Breaking News Metro TV. Saya Valentinus Reza, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.